Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Maulid Menteri, yang kami hormati Bapak Ibu karyawan, wali murid, perwakilan wali murid, dan anak-anakku yang saya banggakan. Mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya minta waktu untuk mengajak diskusi terkait dengan tugas kami atau tugas saya di program Guru Penggerak, yaitu terkait dengan pemetaan aset di SMK Muhammadiyah 04 Bangsri. Nah, nanti dalam pemetaan aset ini saya minta untuk pada Bapak Ibu dan hadirin semuanya bisa mengusulkan aset atau kekuatan kita yang ada di sini itu seperti apa. Nanti biar kami catat dan besok kami diskusikan dengan teman-teman di program Guru Penggerak lainnya, agar tidak menyita waktu. Mari acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya arahan dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pemetaan aset yang ada di SMK Muhammadiyah 04 Bangsri. Semoga nanti apa yang menjadi arahan itu bisa mewujudkan atau bisa panjenengan semuanya bisa mengeluarkan ide-ide yang bisa kami catat dalam pemetaan aset di sekolah ini. Untuk itu kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Priyono, CGD, calon Guru Penggerak angkatan ke-11 ya. Alhamdulillah kita bersyukur sekali, kita senang sekali akhirnya ada juga dari sekolah kita yang mengikuti Guru Penggerak, karena kita adalah sekolah nantinya menjadi TK ya, sekolah pusat unggulan. Seharusnya gurunya itu juga sudah berstatus Guru Penggerak, kepala sekolahnya juga harus Guru Penggerak ya. Untuk kepala sekolah sendiri yang belum, sekolah TK yang belum Guru Penggerak, biasanya setelah 3 tahun nanti itu ada program yang namanya, saya lupa ya, yang setara dengan Guru Penggerak gitu ya. Kalau tidak menjadi Guru Penggerak, nanti ada pelatihan tersendiri itu profesor yang bergerak di TK itu pokoknya hari bisa setara dengan Guru Penggerak. Itu tentang Guru Penggerak. Terima kasih Pak Priyono, semoga kegiatan-kegiatannya lancar sampai ke lokasi yang terakhir ya. Semoga lancar kita doakan dan kita duduk bersama. Ini adalah yang kesekian kali aksi nyata dari Bapak Priyono dalam rangka Guru Penggerak, dan itu harus kita dukung, wajib hukumnya sekolah ini dan teman-teman semuanya untuk saling mendukung. Apalagi aksi nyata yang sekarang itu tentang pemetaan modal atau aset, itu penting sekali Bapak Ibu ya, penting sekali. Kebetulan ini ya, saya juga punya tugas untuk membuat analisis SWOT ya. SWOT itu kan strength, weakness, opportunity, and threat ya. Jadi aset itu ada di strength, ada di opportunity. Jadi saya kira penting sekali untuk pemetaan ini. Jadi mohon nanti kegiatan ini benar-benar di brainstorming Pak. Aset kita yang sebenarnya itu apa ya? Kan saya bawa ya. SWOT ini nanti akan saya bawa pada saat saya Bisus Malang tanggal 29 sampai tanggal 2 Desember. Jadi mohon, terima kasih sekali ada kegiatan seperti ini. Mohon kita semuanya bisa brainstorming semuanya. Kita punya modal apa sih? Kita punya kekuatan apa sih sebetulnya? Punya aset apa sih yang membuat kita bisa menjadi maju gitu ya? Mungkin strength kita, kekuatan kita mungkin letak yang strategis, itu kan modal ya, jadi modal gitu kan. Kemudian masyarakat yang majemuk itu juga saya kira itu modal dan lain-lain. Bapak Ibu nanti bisa bisa semuanya itu menguraikan strength kita, kekuatan kita, opportunity kita apa sebetulnya itu yang menjadi modal aset kita. Menjadi kenapa harus ada sekolah ini gitu ya, kenapa sekolah ini bisa maju dan sebagainya. Itu dalam modal-modal yang
yang membuat kita lebih percaya diri untuk mengembangkan sekolah ini? Kira-kira awalnya seperti itu Pak. Nanti mungkin Bapak Ibu ya lebih tajam ya, lebih langsung berada di lapangan, apalagi juga ada wali murid di sini, mungkin nanti yang bisa mengungkapkan juga para siswa ya, kira-kira bisa langsung belajar Pak, anak-anakku itu, bahwa para siswa itu punya kekuatan ini sebetulnya gitu kan, yang dekat dengan laut misalnya, dekat dengan teknik juga salah satu modal sebetulnya ya, dekat dengan pasar misalnya juga salah satu modal sebetulnya itu untuk pembelajaran. Itu nanti akan dipandu oleh Pak Pemon, dipandu dengan sebagainya Pak PG. Modal-modal apa sebenarnya yang membuat kita jadi kuat, strength gitu ya. Kemudian kita punya opportunity, kesempatan untuk maju. Itu kira-kira seperti itu. Semoga apa yang saya utarakan ini bisa membuka wawasan Bapak Ibu semuanya ya. Yang dimaksud maksud itu apa? Dan Bapak Ibu bisa mengungkapkannya. Strength kita di mana? Kekuatan kita di mana? Opportunity kita di mana? Kesempatan apa sih sebenarnya kita bisa masuk? Kan gitu. Nanti bisa dibantu oleh Pak Adi dengan sebaik-baiknya. Dan tolong dibuat sebaik-baiknya Pak Adi. Itu nanti kita jadikan untuk modal dan analisis waktunya. Jadi caranya sekedar diberikan juga saya kira hanya itu Bapak Ibu sekalian. Saya terima kasih sekali Bapak Ibu sejarah di sini sudah bisa mengikuti kegiatan ini. Tolong dibukakan sebanyak-banyaknya nantinya ya modal-modal kita. Akhirnya saya ucapkan kepada Pak Firman, dalam semangat Pak Pri ya, semoga terus jalan lancar, tidak ada masalah dimudahkan oleh Allah dan bisa lulus sesuai waktunya. Amin. Dan Bapak Ibu harus tetap mendukung jalan apapun tentang guru negara. Toh pada akhirnya jika Bapak Ibu nantinya jadi guru negara tidak akan seperti beliau kan gitu ya. Jadi sudah ada pengalaman dulu. Kurang-lebihnya mohon maaf, bila kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin saya berdiri untuk memimpin diskusi ini. Baik Bapak Ibu, terkait dengan pemetaan aset di SMK Muhammadiyah 04 Damri, saya akan awali tujuannya Bapak Ibu. Di sini nanti kita dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di sekolah dan strategi pemanfaatnya secara efektif seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Jadi aset itu adalah modal. Nah, tentunya modal itu nanti berguna bagi sekolah kita dan anak-anak. Nah, terkait dengan modal atau aset itu ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama nanti modal manusia, kemudian modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, kemudian modal fisik, keenam modal lingkungan atau alam, dan ketujuh adalah modal finansial. Nah ini nanti kita akan hanya mengupas 7 modal ini atau 7 aset ini, sehingga nanti masing-masing modal atau aset bisa kita cetuskan untuk sekolah ini. Kita langsung saja. Yang pertama Bapak Ibu, ini pematik dari saya, contoh modal manusia atau modal alam. Nah, contohnya sangat sederhana. Di sekolah ini kan kita ada kepala sekolah, itu salah satu unsur modal manusia. Kepala sekolah itu tentu berijazah S1. Nah, salah satunya. Kemudian sudah mempunyai sertifikat pendidik atau serdik. Kemudian beliau juga seorang leader, seorang manajer. Itu salah satu pemantik dari saya terkait modal manusia. Nah, di antara kalian Bapak Ibu ada yang usul boten? Oh Pak, ini misalnya silakan untuk modal manusia selain unsur dari kepala sekolah. Di sekolah ini kan banyak sekali unsur modal manusia. Monggo silakan. Silakan Bu Fitri terkait dengan modal manusia selain kepala sekolah. Selain kepala sekolah kita juga ada pendidik atau guru dan juga tenaga kependidikan, karyawan. Baik, tadi usul dari Bu Fitri yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Sepakat boten Bapak Ibu? Sepakat ya? Nah, kita rincikan. Oh, pendidik di sini sudah S1 atau sudah ada yang S2 untuk Bapak Ibu guru. Kemudian bagi yang tenaga kependidikan tadi juga sudah ada yang bergelar sarjana atau ahli nada atau
masih SMA, nggak apa-apa. Itu adalah salah satu modal kita. Jadi sepakat ya Bapak Ibu untuk terkait selain kepala sekolah berarti ada modal dari guru atau guru dan tenaga kependidikan. Kemudian ada lagi usul yang lain Bapak Ibu. Pak Mansur. Tukang kebun atau penjaga malam. Baik, tukang kebun atau penjaga malam benar. Ini adalah salah satu modal aset manusia kita yang ada di sekolah. Karena kalau tidak ada tukang kebun ataupun tidak ada penjaga sekolah, siapa yang akan membersihkan? Katakannya seperti itu. Selain itu untuk keamanan sekolah juga. Ada lagi yang lain? Bu Yunia. Ya. Peserta didik. Oke, ya peserta didik boleh. Karena kalau tidak ada peserta didik, siapa yang diampu oleh Bapak Ibu guru? Kan nggak mungkin toh, berarti peserta didik masuk dalam modal aset ya. Oke. Cukup? Ada yang lain? Oke, kalau sudah nggak apa-apa. Kita next. Modal sosial yang aset yang kedua. Modal sosial contohnya gini. Berarti kan sekolah kita, instansi kita kan bekerja sama dengan lingkup sekitar sekolah yang saling-saling menguntungkan. Contoh, di sini adanya MDMP sekolah antar mata pelajaran. Bisa jadi ada yang lain. Kira-kira apa monggo bisa diusulkan? Monggo terkait modal sosial ada yang mau memberi usul? Ya, Pak. Oh monggo Pak Fikri silakan. PGRI sama guru-guru. Apa, Pak? PGRI. Oh PGRI. Guru, ya. Boleh. Nggih. Kenapa kita modal komunitas PGRI? Betul, karena kita adalah Persatuan Guru Republik Indonesia. Jadi kita sebagai seorang guru otomatis menyandang sebagai PGRI. Oke, terima kasih. Yang lainnya ada lagi boten? PGRI, FGM, boleh Bapak? Terima kasih. FGM, Forum Guru Muhammadiyah yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Benar, karena salah satu model sosial yang ada di sekolah dengan instansi yang lain atau komunitas yang lain. Ada lagi satu lagi mungkin? Monggo Bu Nanti. Komite sekolah. Baik, komite sekolah juga bisa karena berjalannya sekolah ini juga harus diawasi atau harus dipantau oleh komite sekolah. Salah satu hubungan sosial. Baik. Oke, selanjutnya Bapak Ibu guru dan hadirin yang lainnya, sekarang modal politik, modal yang ketiga. Saya kasih pemati atau kasih contoh bahwasanya kita atau sekolah kita itu bekerja sama dengan Polsek. Nah, terkait dengan misalnya kenakalan remaja, itu salah satu politik. Kira-kira dari selain ini unsur dari Polsek, ada lain unsur yang lain, monggo bisa disampaikan. Oh monggo Bu As. Nggih, berhubungan dengan puskesmas gitu nggih Bu. Mungkin lebih spesifik terkait apa Bu kerjasamanya? Dengan pemberian Itu Oh nggih, pemberian tablet penambah darah. Mungkin selain itu kita kerjasama dalam bidang sosialisasi terkait nafsa gitu Bu. Kan kita sudah pernah melaksanakan. Nggih, terima kasih. Ada yang lain? Oh Pak Dedi. Semisal kayak seperti sosialisasi pemilu ke pemilih. Oh, bagus sekali ya, betul. Sosialisasi dari KPU tingkat kecamatan ke sekolah pernah kita laksanakan. Sosialisasi dengan tadi puskesmas, kemudian KPU. Nah, ada lagi yang lainnya? Satu lagi mungkin, Pak Mansur. Di Dukcapil Pak. Di Dukcapil terkait apa Pak kira-kira? Perekaman EKTP. Oh ya. Baik, betul sekali terkait dengan perekaman EKTP yang sudah berumur 17 tahun. Jadi siswa tidak perlu datang ke kecamatan, tapi pihak kecamatan datang ke sini. Saya kira itu cukup ya. Atau ada lagi terkait aset yang berpolitik? Sambut ya. Oh Pak Fikri monggo. Bidang polisian. Bidang kepolisian lebih spesifiknya apa Pak? SIM. SIM. SIM mengemudi.
Sosialisasi SIM nggih, Pak, berarti. Oke, nggih. Terima kasih. Terkait tadi bidang Satlantas atau Polantas itu yaitu terkait dengan pembuatan atau sosialisasi pembuatan SIM. Dan yang selanjutnya yaitu agama dan budaya. Ada unsur agama, ada unsur budaya. Contoh, ini saya beri contoh. Kita ada kegiatan sholat zuhur berjamaah. Nah, selain itu kira-kira apa Bapak Ibu? Bu Nanti, monggo. Kegiatan pondok pesantren Ramadan itu loh Pak. Pondok pesantren Ramadan boleh yang kita sering Ramadan. apa namanya? Pesantren Kilat. Iya, betul sekali. Pesantren kilat ya. Pesantren. Ada lagi Bapak Ibu dari selain Bu Nanti? Bu Yumiar, monggo. adanya ekstra seni tari. Seni tari, oke ya. Ekstra seni tari kemarin kebetulan waktu job fair kita mengadakan tari saman salah satunya, betul. Itu salah satu aset yang dimiliki sekolah kita. Mungkin yang agama yang lain, oke. Doa salah satu yaitu peringatan hari besar Islam yaitu Isra Mi'raj. Biasanya kita emang menyelenggarakan. Terakhir kemarin dari santri juga nggih. Nah, itu salah satu modal aset yang kita gunakan. Kita lanjut Bapak Ibu guru. Oh, bentar, ini ada siswa. Mungkin ada yang mau diusulkan terkait budaya misalnya atau agama. Apa coba? Sholat Jumat berjamaah boleh. Lah mungkin Mas Prio dan siapa? Aji. Kalau habis sholat zuhur kan ada loh apa kegiatannya? Jadi tadi selain sholat Jumat berjamaah ada kegiatan kultum. Baik sekali usul dari Mas Tio. Selanjutnya Bapak Ibu, modal fisik. Nah, kalau fisik saya tahu, jenengan sudah tahu hubungannya dengan kekuatan yang ada di sini. Saya ngambil contoh sarana prasarana yang sudah berkembang. Nah, lebih dispesifikkan kira-kira apa? Monggo. Di SMK ada RPS-nya Pak, ruang praktek siswa. Oke, ruang praktek siswa, ruang kelas, ruang guru, ruang sekolah, ruang TU. TU. Oke. Luar biasa sekali ya. Berarti aset kita itu sudah banyak, termasuk RPS atau lab-lab dan lain sebagainya. Lapangan ini kan juga sebagai aset kita, aset fisik kita, lapangan. Baik lapangan bawah maupun lapangan atas. Parkiran itu juga sebagai aset kita. Sudah cukup banyak ya untuk aset fisik. Kita lanjut. Aset yang keenam yaitu lingkungan dan alam. Tadi Pak Kepala sudah menyampaikan di awal. Yaitu lingkungannya apa namanya? Tempatnya atau lokasinya sangat strategis. Itu salah satu model lingkungan atau alam kita. Kemudian yang lainnya kira-kira apa? Monggo, salah satu. Pak Fikri, monggo Pak Fikri. Luas wilayah, luas sekolah kita. Oke, luas tanah kita cukup luas sekali, 1 hektar lebih. Jadi memadai untuk modal lingkungan dan alam bisa membangun sarana prasarana atau modal fisik tadi lebih luas lagi. Terima kasih. Yang lainnya? Mungkin Pak, Pak Dedi. mungkin terdapat spot-spot seperti tempat untuk belajar siswa. Baik. Nah, ternyata benar Bapak Dedi. Kita itu belajar tidak harus di kelas. Misalnya di bawah pohon boleh, di masjid boleh, di serambi masjid juga boleh. Mau belajar langsung di bengkel yang ada di depan itu salah satu tadi modal fisik. Itu juga untuk belajar praktek juga boleh. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan yang terakhir Bapak Ibu. Ini harusnya modal finansial. Nah, saya ganti dulu. Finansial. Nah, kalau finansial tentu jenengan sudah paham hubungannya dengan Uang. Nah, salah satu pemantik saya adalah dana
BOS, salah satu sumber penghasilan untuk memperlancar pembelajaran kita. Berarti apa? Selain dana BOS mungkin dana komite dari Bu A, baik sekali, boleh. Dana komite juga yang disampaikan atau yang dibayarkan oleh siswa tiap sebulan sekali. Selain itu, kira-kira dana yang ada di sekolah kita penghasilannya? Koperasi Pak Kli. Oke, koperasi sekolah. Ya, itu salah satu menambah anggaran kita untuk keberlangsungan pembelajaran di sini. Yang lain? Apa Bu? Dana bantuan pemerintah boleh. Baik, biar nanti Mbak Lala yang nyatet. Nah, itu salah satu lagi adalah yaitu dana BOSDA. Nah, itu salah satu sumber penyokong kita. Sebenarnya ada sponsor itu juga bisa yang dari instansi luar. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu guru, kesimpulan. Kira-kira kesimpulannya tadi apa? Terkait dengan aset tadi. Monggo, kita simpulkan bersama. Jadi misalnya begini. Kesimpulannya berarti sekolah harus mempunyai aset-aset yang penting guna pembelajaran. Mungkin ada yang mengusulkan, silahkan nanti kita ketokkan. Menurut saya Pak, jadi kesimpulannya sekolah itu harus mempunyai aset-aset penting yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran kita sehingga bisa untuk mencapai visi dan misi sekolah ke depannya. Baik, jadi sekolah harus mempunyai aset penting karena dapat memajukan pembelajaran. Untuk mencapai visi misi sekolah. Nah, untuk mencapai visi misi sekolah. Baik, Bapak Ibu, saya ulang lagi terkait dengan kesimpulan dari Bu Fitri. Dia mengusulkan bahwasanya sekolah harus mempunyai aset atau modal guna dapat memajukan pembelajaran untuk mencapai visi dan misi sekolah. Apakah itu disepakati Bapak Ibu? Sepakat ya? Ya, terima kasih. Nanti ini akan kami bawa ke forum kami. Semoga ini menjadi kekuatan atau modal kita guna pembelajaran ke depan. Terakhir yaitu terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak yang kami sayangi. Demikian mengidentifikasi terkait dengan aset yang ada di sekolah kita di SMK Muhammadiyah 04 Bangsri. Jadi dalam mengidentifikasi itu tidak hanya saya, tapi ada Bapak Ibu guru, ada TU, ada perwakilan dari wali murid, kemudian dari perwakilan dari anak-anak atau dari siswa. Demikian kurang lebihnya saat dalam memandu acara ini saya banyak salah, banyak tidak menyinggung perasaan panjenengan. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu kita akhiri kegiatan pemetaan aset di SMK Muhammadiyah 04 Bangsri ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Monggo kami antarkan. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.